Santriawan dan santriawati bisa joget-joget seperti itu, nggak mungkin mereka langsung bisa joget begitu kalau nggak ada yang ngajarin. Itu pasti kan ada yang ngajarin. Apalagi santriwatinya ya, yang sampai joget-joget, ya begitulah, sampai joget erotis gitu. Itu pasti ada yang ngajarin, nggak mungkin mereka belajar sendiri bisa sekompak itu. Kira-kira siapa yang ngajarin di pesantren? Siapa lagi yang ngajar di pesantren kalau bukan oknum ustadz dan ustazah? Ya, ini semualah yang memicu terjadinya kasus gitu-gituan di pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjadi lagi kasus yang sangat miris di sebuah pondok pesantren, yaitu pencabulan, teman-teman ya. Hal ini juga udah diberitakan oleh TV One ya. Coba kita simak videonya. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kami akan menghadirkan informasi yang sangat miris terjadi di pondok pesantren di Trenggalek, Jawa Timur, di mana para santrinya ini melaporkan pemilik pesantren dan juga anak kandungnya atas kasus pencabulan. Jadi pelakunya itu kiainya yang merupakan pemilik pesantren dan juga anak kiainya. Ini parah sekali. Dan korbannya diperkirakan mencapai 12 orang, teman-teman. Dari hasil pemeriksaan terhadap sejumlah santri yang melaporkan kejadian ini ke Mapores, didapatkan informasi jika korban atas dugaan pencabulan dua pengasuh pondok pesantren tersebut mencapai belasan santri. Sampai belasan santri ya. Ya, kabarnya ada 12 orang, teman-teman ya. Itu yang melakukan kiainya dan anaknya. Ini entah mereka anak dan bapak ini sekongkol atau gimana ya, saya juga nggak tahu ya. Yang jelas kabarnya juga di dalam video ini katanya mayoritas santriwati itu digituin ya ketika sedang bersih-bersih ruangan tamu dan ruangan-ruangan yang lainnya. Ini beritanya, kita simak lagi. Para korban mayoritas dicabuli saat membersihkan ruangan, kamar dan juga ruang tamu. Astagfirullah, miris ya. Santrinya itu membersihkan ruangan kamar dan ruangan tamu, tapi kiainya dan anak kiai itu malah melakukan hal yang tidak senonoh kepada santriwati tersebut. Dan jumlahnya ada belasan yang digituin. Hal ini bisa jadi diakibatkan karena adanya sekelompok orang yang menganggap enteng perkara-perkara mesum di lingkungan keagamaan. Contohnya, belakangan ini kan selalu bermunculan jejak digital, adanya pengajian-pengajian dangdutan yang sangat meresahkan. Bayangin, di acara pengajian, ngundang biduan yang kelihatan celana dalamnya. Ini kan parah sekali, ini kan mengundang syahwat. Ini parah nih. Ada juga acara sholawatan yang katanya itu acara sholawatan, tapi isinya joget-jogetan laki-laki perempuan bercampur jadi satu. Bahkan ada yang pacaran. Pacarannya nggak main-main, mulutnya nempel, mulutnya laki-laki dan mulutnya perempuan itu nempel. Cuman itu kan videonya disensor, kita nggak kelihatan. Ini semualah yang memicu terjadinya kasus kikuk-kikuk di pondok pesantren. Baru-baru ini juga kan viral, ada santriwati yang diajari joget erotis, joget hot. Itu bokongnya dipamerin ke penonton-penontonnya. Dan jejak digital semacam ini nggak satu dua, ada banyak, ada ribuan di sosial media. Inilah yang memicu terjadinya kasus kikuk-kikuk di pondok pesantren. Kita kan tahu, ada pepatah yang mengatakan, Anda tidak akan terbakar kalau tidak main api. Anda tidak akan basah kalau tidak main air. Jadi segala sesuatu itu ada sebabnya. Gimana nggak terjadi kasus yang aneh-aneh di pesantren? Kasus yang mesum-mesum di pesantren? Kalau memang diajarin begitu santri-santrinya. Santriawan dan santriawati bisa joget-joget seperti itu, nggak mungkin mereka langsung bisa joget begitu kalau nggak ada yang ngajarin. Itu pasti kan ada yang ngajarin. Apalagi santriwatinya ya, yang sampai joget-joget, ya begitulah, sampai joget erotis gitu. Itu pasti ada yang ngajarin, nggak mungkin mereka belajar sendiri bisa sekompak itu. Kira-kira siapa yang ngajarin
di pesantren. Siapa lagi yang ngajar di pesantren kalau bukan oknum ustadz dan ustazah? Ya, ini semualah yang memicu terjadinya kasus gitu-gituan di pesantren. Bahkan sampai kiainya loh sama anaknya, saya nggak tahu ya, itu anak dan bapaknya bersekongkol menikmati santri-santriwatinya atau bagaimana, itu saya nggak paham juga. Yang jelas ini bejat sekali. Santriwatinya lagi bersih-bersih ruang tamu, bersih-bersih kamar, malah digituin sama kiai dan anaknya kiai. Astagfirullahaladzim, ini sudah seharusnya Menteri Agama dan MUI turun tangan untuk bersih-bersih pondok pesantren, membersihkan semua pondok pesantren yang ada hal-hal aneh. Saya pernah menonton videonya Guru Gembul yang juga mengkritik pondok pesantren. Ini menarik teman-teman, coba kita simak videonya. Banyak sekali kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan yang terjadi di pesantren itu berulang-ulang terjadi. Salah satu contoh yang sangat fenomenal di Indonesia itu adalah, maaf ya, kasus pencabulan di kompleks pesantren. Itu banyak sekali kejadiannya seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena di situ ada hierarki kuasa yang terlalu jomplang gitu, di mana si gurunya mendapatkan wewenang yang sangat luar biasa, sedangkan murid harus diajarkan patuh pada guru, nanti kalau tidak kualat dan seterusnya. Ya kan diajarinya yang seperti itu. Nah, karena itu maka itu harus dikritik, itu harus diperbaiki. Tapi ketika mau dikritik nggak mau. Akhirnya apa? Terjadi lagi pencabulan, kekerasan seksual dan sebagainya terhadap santriwati-santriwati yang ada. Ya kan? Nah, kenapa seperti itu? Ya karena tidak mau dikritik gitu. Padahal ya terima aja kan, itu bukan mengkritik agama. Saya di blacklist sama masjid besar di Bandung itu gara-gara saya sering mengkritik Islam. Saya justru mengkritik orang-orang yang menjalankan Islam tapi malah mempermalukan Islam dari dalam, kan begitu. Tapi karena mereka tidak paham ya anti kritik, ya akhirnya seperti itu. Bahkan ya, itulah yang terjadi ya. Ini kalau kita buat video edukasi mengkritik, nanti kita yang malah dituduh ujaran kebencian, dituduhnya pencemaran nama baik lah dan lain sebagainya. Padahal tujuan kami mengkritik hal-hal seperti ini biar nggak banyak yang jadi korban selanjutnya. Biar nggak banyak lagi santri-santriwati yang kehilangan masa depannya gara-gara perilaku-perilaku oknum kiai dan oknum ustadz di pondok pesantren. Dan benar juga yang dikatakan oleh Guru Gembul bahwa di pesantren saat ini terjadi kesenjangan sosial yang sangat jauh sekali. Jadi kalau kiai dan anaknya kiai atau keluarganya kiai itu ibarat malaikat yang tidak punya salah. Apapun yang dilakukan dianggap benar. Makanya kalau ada kasus pencabulan santri yang melakukan kiainya ataupun anak kiainya, itu korbannya nggak satu, nggak dua, tapi sampai belasan. Karena itulah yang terjadi, kesenjangan sosial. Melalui video ini semoga bisa menjadi pengingat buat ibu-ibu, buat bapak-bapak yang punya anak gadis, yang ingin menitipkan anak gadisnya ke pondok pesantren, berikan edukasi terlebih dahulu bahwa siapapun yang melakukan pelecehan terhadap dirimu, mau itu kiai, mau itu ustadz, siapapun itu, harus dilawan, jangan dibiarkan. Dan ibu-ibu, bapak-bapak lebih selektif lagi memilih pondok pesantren. Lihat dengan teliti jejak digitalnya, rekam jejaknya selama ini seperti apa. Karena banyak juga sekarang tempat-tempat yang sebenarnya itu hanya berkedok pesantren saja. Ada perdukunan berkedok pesantren, ada yang cuman ngumpulin donasi berkedok pesantren, ada juga yang ngajarin lagu-lagu Yahudi tapi dia berkedok pesantren. Avenu shalom alehem, avenu shalom alehem, avenu shalom 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 alehem. Jadi memang banyak sekarang nama pesantren itu digunakan untuk hal aneh-aneh. Dan tidak menutup kemungkinan juga sebenarnya masih banyak santriwati lainnya yang jadi korban tapi belum berani melapor. Oleh karena itu, siapapun Anda yang menjadi korban pencabulan di pesantren, jangan takut untuk melapor. Karena Anda yang menjadi korban lalu melapor, Anda menjadi pahlawan buat wanita-wanita lainnya agar tidak digerogoti oleh oknum-oknum ustadz, oknum kiai yang melakukan hal tersebut di pesantren. Video ini murni video edukasi dan saya mohon maaf jikalau di video kali ini saya menggunakan kata-kata yang vulgar karena memang saya tidak mau mengganti keburukan itu dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang yang lebih indah gitu ya. Yang buruk itu harus kita katakan ini loh buruk biar semuanya tahu agar tidak terjerumus pada keburukan itu. Ketemu lagi di video berikutnya, subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.